Pengertian United Nations Organization atau yang familiar dikenal PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi internasional yang terdiri dari 190 sekian negara anggota. PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerjasama internasional dan mengatasi masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia. PBB memiliki badan khusus dan beberapa program yang sudah tidak asing lagi di Indonesia seperti UNICEF, Pendidikan dari Perlindungan Anak, WHO, Kesehatan Dunia, dan UNICEF, Perlindungan Pengungsi. PBB menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dunia. Hari berdirinya PBB diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang baru bergabung pada tanggal 28 September 1950 dan sempat keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 hingga akhirnya masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Faktor pendorong kegagalan Liga Bangsa-Bangsa LBB dibentuk setelah Perang Dunia I untuk menjaga perdamaian dunia. Namun organisasi ini gagal mencegah agresi negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang menjelang Perang Dunia II karena tidak memiliki kekuatan militer dan banyak negara besar keluar dari keanggotaan LBB tidak efektif menjaga stabilitas global. Dampak dahsyat Perang Dunia II. Perang Dunia II menimbulkan kerusakan besar, korban jiwa jutaan orang, krisis kemanusiaan, serta kehancuran ekonomi global. Negara-negara menyadari perlunya organisasi internasional baru yang lebih kuat untuk mencegah perang besar berulang, menjaga keamanan kolektif, mendorong kerjasama internasional. Muncullah gagasan perdamaian dalam Piagam Atlantik 1941. Piagam Atlantik disepakati oleh Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill. Isi Piagam Atlantik menekankan hak menentukan nasib sendiri, perdamaian dunia, kerjasama nasional. Piagam ini menjadi dasar awal pembentukan PBB. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1 Januari 1942. Sebanyak 26 negara menandatangani deklarasi untuk melanjutkan perjuangan melawan poros dan mendukung prinsip Piagam Atlantik. Dari sinilah istilah United Nations mulai digunakan secara resmi. Konferensi internasional menuju pembentukan PBB. Beberapa konferensi penting: Konferensi Dumbarton Oaks Conference 1944, Konferensi Yalta 1945, Konferensi San Francisco 1945. Hasil akhirnya adalah penandatanganan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Juni 1945 dan resmi berlaku 24 Oktober 1945. Organisasi yang pertama ada Majelis Umum. Setiap negara memiliki perwakilannya masing-masing untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam menghasilkan solusi untuk isu internasional. Setiap bulan September, seluruh anggota akan berkumpul di General Assembly Hall, New York City dalam diskusi tahunan. Yang kedua ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ini terdiri atas 15 negara dan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan perdamaian internasional. Dalam upaya untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Dewan Keamanan memiliki hak untuk memberikan sanksi tertentu dan merekomendasikan alternatif atau solusi untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.
Yang ketiga, ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Organ yang satu ini dapat juga disingkat dengan ECOSOC, yang memiliki tugas yang berhubungan bidang sosial, ekonomi, serta generasi muda. Kegiatan tersebut secara langsung dipraktikkan dalam bentuk kegiatan seperti dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengkoordinir serta mendanai kegiatan sosial. 4. Dewan Perwakilan. Dalam Piagam PBB, Dewan Perwakilan memiliki tugas untuk mengawasi wilayah perwakilan PBB. Selain itu, Dewan Perwakilan juga bertugas untuk mendorong wilayah tersebut untuk membentuk pemerintahan sendiri yang berdaulat dan merdeka. 5. Mahkamah Pengadilan Internasional. Bertempat di Den Haag, Belanda, Mahkamah merupakan badan yang berperan sebagai mediator untuk berbagai permasalahan hukum internasional. Mahkamah Pengadilan Internasional beranggotakan 15 hakim yang diseleksi secara ketat. Bahkan resmi yang digunakan oleh badan ini ialah Inggris dan Prancis. 6. Sekretariat. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretari Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga stabilitas perdamaian negara-negara di dunia. Organ PBB yang satu ini membawahi beberapa departemen dan kantor seperti Department of Face Operation, Office of Legal Affairs, Department of Fashion, dan lainnya. Peranan penting PBB bagi dunia internasional. 1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB berupaya mencegah konflik, memediasi sengketa antar negara, dan mengirim pasukan penjaga perdamaian. 2. Penegakan hukum internasional. Melalui Mahkamah Internasional atau ICJ dan Dewan Keamanan, PBB menegakkan hukum internasional dan mengeluarkan resolusi mengikat. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Mempromosikan kebebasan fundamental dan mengawasi kepatuhan negara terhadap prinsip-prinsip HAM melalui Dewan HAM. 4. Bantuan kemanusiaan. Memberikan bantuan darurat, bantuan makanan, perlindungan pengungsi, dan bantuan medis di wilayah konflik atau bencana. 5. Pembangunan berkelanjutan. Fokus pada pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, perubahan iklim, dan kesehatan global. 6. Menjadi forum dialog global. PBB juga menjadi pusat penyelarasan tindakan bangsa-bangsa untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan alasan bergabung. Yang pertama, Amerika Serikat. Penggagas utama berdirinya PBB tahun 1945. Markas besar PBB berada di New York. Anggota tetap Dewan Keamanan atau hak veto. Alasan bergabung adalah mencegah terulangnya Perang Dunia, menjaga stabilitas global, dan kepentingan ekonomi politik AS, memperluas pengaruh diplomasi internasional. Yang kedua, Britania Raya. Negara pendiri, anggota tetap Dewan Keamanan. Alasan bergabung adalah menjaga keamanan Eropa pasca Perang Dunia Kedua, mempertahankan pengaruh globalnya, mendukung penyelesaian konflik lewat diplomasi. Yang ketiga, Perancis. Negara pendiri, anggota tetap Dewan Keamanan. Alasan bergabung adalah memperkuat stabilitas Eropa, berperan aktif dalam isu HAM dan perdamaian dunia. Yang keempat, Uni Soviet atau Rusia. Negara pendiri dan anggota tetap Dewan Keamanan. Sekarang kursinya diteruskan oleh Rusia. Alasan bergabung adalah mengamankan pengaruh politik dan ideologi di dunia, mengontrol keseimbangan kekuatan global. Yang kelima, Republik Tiongkok.
Kursi kini dipegang Republik Rakyat Tiongkok sejak 1971, termasuk anggota Dewan Tetap Keamanan. Alasan bergabungnya mewakili kepentingan Asia, memperkuat posisi sebagai kekuatan besar dunia. Yang keenam, India. Salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian, aktif dalam isu negara berkembang. Alasan bergabungnya mendukung kemerdekaan dan anti-kolonialisme, memperjuangkan suara negara Asia dan Afrika. Yang ketujuh, Kanada. Pelopor konsep pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping. Alasan bergabungnya mengutamakan diplomasi daripada perang, mendukung stabilitas dan bantuan kemanusiaan global. Yang delapan, Australia. Aktif dalam isu kawasan Asia dan Pasifik. Alasan bergabungnya menjaga keamanan regional dan mendukung kerjasama internasional di bidang lingkungan dan kemanusiaan. 09 Jepang, salah satu penyumbang dana terbesar untuk PBB, aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional. Alasan bergabung setelah Perang Dunia, Jepang ingin kembali diakui dunia sebagai negara damai, membangun kerjasama internasional dan stabilitas ekonomi global. 10 Jerman, negara dengan kontribusi besar dalam pendanaan dan misi kemanusiaan, aktif dalam isu perdamaian dan perubahan iklim. Alasan bergabung memperbaiki hubungan internasional pasca Perang Dunia II, berperan dalam menjaga stabilitas Eropa dan dunia. 11 Belanda, Den Haag menjadi pusat Mahkamah Internasional ICJ. Alasan bergabung mendukung hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai. 12 Arab Saudi, aktif dalam isu Timur Tengah dan energi dunia. Alasan bergabung memperkuat posisi diplomatik, berperan dalam stabilitas kawasan dan kerjasama ekonomi.